Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut kuliah kita aljabar linear ya. Kali ini kita akan belajar tentang konsep regresi linear sederhana ya. Regresi ini bidang yang sangat penting, termasuk terapannya nanti juga di bidang data science ya, ilmu data ya, data analitik. Di antaranya adalah kita bisa melakukan prediksi ya. Prediksi ini banyak hal ya, bisa memprediksi kemiripan gambar, prediksi kemiripan teks, ya misalnya itu ya, atau prediksi tentang tren dari sebuah data misalnya ya. Nah itu gunanya kita belajar regresi ini. Oke, kalau kita baca-baca nih secara regresi, nah bisa dibaca lah ya. Nah, ini penggambarannya ilustrasinya seperti ini. Jadi kalau kita mengamati orang ya, tinggi badan orang tuh lain-lain ya. Kalau orang tua maka tinggi badannya gitu rata-rata lebih tinggi gitu. Sedangkan ada orang yang juga berbadan rendah ya. Nah, sedangkan orang yang berbadan sedang itu biasanya ada di tengah-tengah, nah gitu ya. Kayak kita lah. Kita kan ada di antara teman kamu tuh sekelas tuh ada yang pinter misalnya, IPK-nya di atas 3,5 lebih misalnya atau 4 ya nih IPK-nya. Tapi nggak banyak jumlahnya itu ya. Tapi ada orang yang mungkin nak nyari IPK 2,5 aja susah ya. Aduh ya, lulus masih bisa lulus kuliah ya. Tapi nak mencapai IPK 3 susah. Ada tapi jumlahnya nggak banyak ya. Nah, di antara kita biasanya nilainya ya sedang-sedang lah ya. Di antara 3,0 ya, kurang juga tidak, tinggi banget juga tidak, nah gitu ya. Itu namanya data, penggambaran data secara umum. Nah, bagaimana pengertian regresi? Analisis regresi merupakan studi ketergantungan satu atau lebih variabel bebas terhadap variabel tidak bebas. Jadi ada variabel bebas, kadang disebut dengan variabel independen, sedangkan variabel tidak bebas disebut dengan variabel dependent atau variabel terikat ya. Dengan maksud untuk meramalkan nilai variabel tidak bebas. Nah, jadi kalau kita bisa menemukan model regresinya, maka kita bisa meramalkan variabel tidak bebasnya. Variabel tidak bebasnya biasanya disimbolkan variabel bebasnya biasanya disimbolkan dengan x, sedangkan variabel tidak bebasnya, variabel dependentnya biasanya disimbolkan dengan y gitu ya. Jadi kita mencari hubungan antara x dengan y gitu ya. Oke. Nah, terapannya banyak nih contohnya. Analisa regresi antara tinggi orang tua terhadap tinggi anaknya. Nah, analisa regresi antara pendapatan terhadap konsumsi rumah tangga. Nah, banyak di bidang sosial. Di bidang komputer ya tadi misalnya untuk menganalisa kemiripan gambar ya. Contoh yang sudah diterapkan ya, ini bahkan sudah ada alatnya yaitu mesin absensi yang bisa deteksi orang dari itu ya, dari foto muka ya. Sebenarnya dia yang dihitung itu adalah jarak antar mata, terus jarak antar mata dengan hidung gitu yang dihitung ya. Jadi dengan kita menganalisa grafik, kita bisa menentukan kan jarak mata orang ini berapa gitu ya. Nah, terus nanti kan dia dikasih data trainer dulu ya, orang diambil fotonya kan, dia datanya apa, terus kalau ada foto lain masuk atau gambar lain masuk, dia mirip dengan datanya siapa gitu kan. Nah, itu ini konsepnya regresi. Kalau saya gambarkan ini misalnya ya, kalau saya punya data ya, atau ini contoh terapannya nih, ada juga data misalnya ini, ada sebuah data seperti ini ya, namanya sebutlah misalnya ini data penjualan misalnya. Nah, ini, coba kalau saya punya X, terus saya punya variabel Y gitu ya. Nah, di sini Y, nah gitu ya. Kalau X-nya 64, ini datanya, ini namanya data trainer ya. X-nya 64, maka Y-nya 20. Nah, anggaplah ini untungnya ya. Kebalikan nih. X-nya 20, X-nya 20, Y-nya 64 ya. Biaya promosinya 20, penjualannya 64 gitu kayaknya ini. Kalau ini 16, ini
sini 61. Ini data ini diambil dari riset lapangan gitu maksudnya. Ini 34, ini 84 misalnya. Nanti EG itu banyak, misalnya itu bisa intensitas belajar dengan nilai hasil belajar misalnya, bisa juga gitu. 23, 70, nah gitu ya misalnya ya. Ini trainer. Nah trainer itu konsepnya makin banyak datanya, maka nanti nilai model prediksinya makin kuat, makin bagus gitu ya. Persamaan prediksinya. Ini 32, ini 92 ya. Kalau ini 22, ini 77. Misalnya ini. Pertanyaannya gini, nanti kalau saya punya data misalnya 21, ini berapa? Nah, gitu kan. Ya. Berapa penjualannya? Kalau saya promosinya 21, berapa penjualannya? Mau saya naikkan. Saya mau promosi besar-besaran, saya mau promosi 40, saya untung berapa nanti? Nah, gitu. Ini pertanyaan. Nah, gunanya regresi untuk melakukan prediksi ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini caranya adalah kita harus membuat model regresi dulu ya. Nah, ini namanya model regresi linier ya. Jadi kita membuat persamaan seperti ini. Persamaan yang isinya adalah A kali X maksudnya ya. AX ditambah dengan B ditambah dengan B sama dengan Y. Nah, gitu ya. Sorry. B sama dengan gitu ya. Nah, saya kecilkan nih supaya agak terbacanya sedikit sorry. Ini dekat ini. Ini ada A kali X maksudnya ya. Nah, ditambah B sama dengan Y. Nah, ini namanya persamaan regresi ya. Ini kali ya, hanya dikalikan dengan X. Nah, ya. Jadi kita harus mencari A-nya ini berapa gitu ya. Ini berapa harus kita cari ya. Kemudian ini berapa kita cari juga. Nah, kalau A dan B-nya ini ketemu, maka nanti kalau kita masukkan, kita umpan X-nya, kita akan bisa menghitung Y-nya gitu kan. Ya, mencari A dan B-nya ini. Nah, pakai Excel bisa. Nah, kita pakai Excel ini jadi sudah. Nah, hanya untuk persamaan regresi ini namanya regresi linear sederhana ya. Sederhana itu kenapa? Disebut sederhana karena variabel X-nya hanya satu ya. Dalam prakteknya variabel X-nya itu bisa banyak tuh, bisa X1, X2, X3 sampai X yang ke N ya. Bergantung dari banyaknya variabel yang mempengaruhi variabel terikatnya itu. Ya contohnya kalau kita ya nilai belajar kita itu ditentukan oleh apa? Nilai belajar kita itu pertama bisa ditentukan oleh lama jam belajar. Ini rata-rata seminggu berapa jam belajar misalnya ya kan pasti mempengaruhi nilai ya. Yang kedua motivasinya. Seneng nggak kalau belajar itu? Kalau belajarnya malas-malesan, motivasi rendah ya pasti nilainya kurang. Nah, jadi lah dua kan. Lama jam belajar, dua motivasi ya kan. Nanti yang ketiga ada lagi misalnya. Yang ketiga misalnya intensitas membaca misalnya. Sering baca apa tidak ya? Berapa kali dalam sehari itu baca, berapa halaman dibaca bukunya dalam satu minggu misalnya. Nah, 3 sudah kan? Jadi X-nya ini bisa banyak. Nah, pada regresi linear yang sederhana, X-nya kita lihat satu dulu gitu ya. Baru nanti berkembang ya. Nah, kalau dengan Excel maka mencari A ini namanya mencari slope-nya namanya. Jadi A-nya ini namanya slope. Sedangkan B-nya itu namanya intercept. Nah, gitu. Ada perintahnya di Excel untuk mencari slope dan intercept ini. Nah, gitu ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi kalau kita punya datanya ini ya, yang jadi objek data kita, data trainer kita adalah ini ya. Nah, perhatikan baik-baik ya cara ngitungnya ya. Nah, ini misalnya sorry. Ini ya. Data trainer ini X-nya terus ini Y-nya ya. Ini Y-nya saya kasih warna hijau misalnya. Nah, gitu ya. Kita akan mencari intercept dan slope dari data itu. Nah, caranya gimana caranya? Caranya gini. Kita deket ini biar nggak coy. Oke. Nah, rumusnya adalah kita cari ini fx. Kita ketikkan di sini di statistik ya, nah, ini kita cari slope. Nah, ada sini slope.
ketikkan, terus masukkan nih X-nya apa, Y-nya apa ya. Kolom datanya nih. Nah, ini pertanyaan tanya Y-nya dulu. Nah, masukkan nih Y-nya di blok gitu ya. Diklik ke di blok ya. Nah, terus habis itu X-nya masukkan ini X-nya ya. Nah, ketemu. Oke, kalau saya oke ketemu nih. Nah, inilah A-nya ya. Nah, supaya ringkas saya kecilkan aja nih angka komanya ya. Oh, sorry, saya bikin 2 angka aja lah. Atau 1 angka di belakang koma juga boleh, kan ini hanya belajar aja ya. Oke. Jadi angka desimalnya makin banyak makin teliti gitu sih. Oke, itu slope-nya ya. Nah, jadi A-nya ketemu nih. Koefisien dari X-nya yaitu A-nya itu ketemu ya. Sini dari X-nya adalah slope-nya. Sekarang intercept-nya. Intercept-nya kita ketikkan lagi pakai ini boleh. Langsung nah, ini tekan ini muncul ini. Nah, langsung kita klik. Terus ini masukkan Y-nya ya. Y-nya ini ya kita blok, kira oke. Terus setelah dengan titik koma gitu ya. Nah, ini Y-nya sekarang boleh ngetiknya itu sudah hafal format perintahnya ya. Langsung enter. Nah, keluar ya. Interceptnya sekian. 30,01. Nah, yang gitu ya. Nah, sudah. Berarti kita bisa menyusun persamaannya nih. Artinya nih persamaannya adalah 1,6 ini. Nah, bisa ini seperti kelihatan ya. Oh, sorry, usaha nih. 1,6 kali X. Oh, sorry ini. Kalinya di sini juga boleh. Kali ini hanya gambar aja nih. Kali X, nah, gitu ya. Nah, terus ditambah dengan B-nya ya. Nah, B-nya apa? B-nya ini ya. Ya, B-nya adalah kolom M4 ya. Berarti tambah dengan B-nya itu intercept-nya ya. Nah, ini akan sama dengan J. Ya, sorry. Kasih petik ya biar dia bisa betul. Ah, oke, gitu kan. Nah, ini persamaannya. Ini namanya model regresi nih. Jadi kita punya persamaan linear ini kan. 1,6x ditambah dengan 36,01 sama dengan Y. Nah, ini namanya model regresi. Nah, keren loh kuliah kita nih. Ini nah, karena nanti kita bisa prediksi nanti. Coba lihatlah ya. Nah, saya kasih tanda merah biru ya, biru udah ya. Biru. Ini. Oke, nah ini adalah persamaan model regresi yang kita dapat ya. Nah, sekarang kita bisa memprediksi nih. Tadi kamu memprediksi kalau X-nya 40 kan? Nah, mudah. Ya, untuk memprediksi berapa kalau ingin 40 berarti tinggal kamu masukkan Y-nya nih berarti ya. Misalnya kalau ini 40 gimana nanti ya? Nah, ini 40 ya. Maka Y-nya berapa gitu kan? Nah, berarti Y-nya ya sama dengan ini ya. A dikalikan 40 X-nya ya, ditambah dengan ini intercept-nya. Nah, inilah Y-nya. Oh, berarti kalau promosinya misalnya X itu promosi ya, pada contoh kita nih 40 ya 40 itu anggaplah 40 juta gitu ya. Maka saya bisa mendapatkan omset penjualan 101,3 101 juta misalnya gitu ya. Atau 101 miliar misalnya gitu ya dengan promosi sebanyak 40 juta. Misalnya gitu ya. Kalau di perusahaan ini contohnya. Jadi ini namanya prediksi dari prediktor ini. Jadi dari data ini kita bisa melakukan prediksi. Jadi ini kita sebut sebagai prediksinya ya. Prediksi dari data X yang kita umpankan. Sedangkan yang ini, ya ini nih namanya data trainer ini namanya. Data trainer. Nah, ya. Data trainernya itu ini ya, data kolom B dan E ini ya. Ini saya hapus saja lagi ya. Saya maaf ya kelihatan. Oke. Nah, jadi kolom B dan C ini adalah data trainer, sedangkan ini adalah hasil prediksinya. Kalau mau prediksi yang lain gimana? Mudah, tinggal di copy aja tuh. Ya, nah, ini prediksinya ya. Mantap nih udah kita nih. Coba prediksikan kalau penjualannya 100 berapa dia pendapatannya misalnya gitu ya. Ya, nah, ya mudah tinggal di copy aja nih. Tapi supaya kalau di copy dan geser ini caranya alamat dari
slope-nya ya, slope sama intercept-nya dikunci, dikasih dolar ini. Supaya kalau di copy ke bawah dia nggak geser ya. Kalau nggak kamu kasih dolar, nanti kalau di copy ke bawah geser ya. Nah, dikunci gini. Nah, ini enter ya. Nah, ini saya copy, maka akan sama dengan ini. Nah, ya kan? Dia kan menggunakan F9 ya. Ini F9 ya. Ini tetap E5 dan H5 ya, karena saya kunci. Nah, jadi ini prediksinya gitu. Ya kan? Bayangkan kalau X-nya itu apa misalnya ya tadi data gambar ya, data teks ini bisa jadi misalnya gini. Kamu bisa membuat prediksi misalnya kalau ininya suhu atau ini kelembaban udara ya. Itu ya. Terus itu X-nya ya. Terus Y-nya adalah cuaca ya. Cuaca ya. Kalau kelembabannya misalnya aja nih datanya 40, cuacanya cerah misalnya ya. Kalau 41 masih cerah ya. Nah, ya. Tapi kalau 50 dia berawan misalnya. Berawan. Nah, ya. Terus kalau 60 hujan ya. Nah, misalnya ini hujan ya. Nah, misalnya ini contoh ya. Cuma contoh ya. Kalau 53 masih dia berawan ya. Berawan ya. Nah, pertanyaannya berapa kalau dia 55? Nah, misalnya gitu ya. Apa nih? Hujan, apa berawan, apa cerah. Nah, gitu contohnya. Berarti ini kita pakai untuk memprediksi cuaca ya. Kita ambil variabelnya baru satu. Tentu kalau cuaca variabelnya banyak ya, nggak cuma kelembaban ya. Ada suhu, ada kecepatan udara, kecepatan angin ini dan terusnya. Ini yang contoh aja. Oke, nah sampai di sini mudah-mudahan kamu ngerti ya konsep regresi linier. Jadi ini kalau untuk menghitung slope dan intercept-nya nih bisa dengan cara manual ya. Nah, kalau dengan cara manual seperti ini caranya. Nih ya. Kamu bikin tabel seperti ini ya. Nah, bikin tabel nih. Ini X nih Y tadi, terus cari E kali Y. Nah, jadi kamu bikin kolom di sini. Bikin kolom di sini, ya kamu di sini misalnya. Ini kolom E kali Y gitu ya. Nah, terus bikin kolom X kuadrat ya. Bikin kolom lagi Y kuadrat. Nah, kan? Nah, terus nanti dicari sigmanya gitu ya. Ya. Ini kalau mau cara manual. Kamu ikuti slide ini mestinya bisa ya. Ya kalau ini kan udah kalau pakai Excel ya. Ini kali ini gitu kan ya. Nah. Sedangkan nah ini saya kecilkan ya. Biar kelihatan. Kita dekatkan biar kelihatan ya. Nah. Ini biar kelihatan. Nah. Terus kuadrat apa berarti kan ini ya. Nah. Dikalikan dengan ini lagi. Nah, ini kuadrat namanya ya. Oke, terus Y kuadrat apa? Berarti kan ini ya. Ini dikalikan dengan ini. Nah, oke, ketemu kan? Nah, baru nanti di sigma dicari totalnya ya. Ini copy ke bawah gitu ya, sebanyak datanya kan ya. Dan itu kalau. Nah, terus dicari sigmanya di sini. Dicari totalnya ya. Totalnya berapa? Oh, pakai sigma nih. Ntar copy ya. Udah pakai Excel ini, copy semuanya. Nah, terus ini juga ya. Yang EG-nya ini juga di copy ya. Nah, ini gini. Nah, saya pindah ya. Tulisan data trainer tadi saya pindah aja sini. Ini data trainer. Nah, saya pindah ke sini ya. Saya pindah, saya enggak nih. Nah, sudahlah. Nih, nah gitu. Ya. Saya geser lagi boleh. Sorry. Biar kelihatan nih. Oke, nah ini ya. Nah, ini ketemu sigma X, sigma Y, sigma X, Y kali Y-nya, sigma E kuadrat dan Y kuadratnya. Masukkan ke rumus ini. Nah, tentu pasti pening kalau dengan manual ini. Nah, rumusnya ini. N itu banyaknya data ya. Banyak data kita adalah
Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7, N-nya 7. Nah, sigma IG berarti ini. Nah, terus sigma X berarti ini. Kan? Sigma Y itu ini. Nah, bagi dengan N juga kali sigma I kuadrat berarti ini. Sigma I kuadratnya ini. Nah, sudah ketemu. Ketemu nanti B-nya ini. B-nya. B-nya itu intercept-nya. Sedangkan A-nya itu slope-nya. Slope-nya ini rumusnya. Nah, kalau dengan Excel semudah ini tadi. Cuma aneh ya. Nah, nggak percaya, coba kamu hitung manual ya. Oke, ini cara menghitung atau menentukan model regresi linear namanya ya. Nah, sekarang, kalau kita sudah punya model regresi, kita bisa memprediksi nih, coba Kak. Bagaimana kalau penjualannya misalnya 40, promosinya sebesar berapa? 34 misalnya ya. Nah, ini contohnya ini 34 ya berapa ya? Kita masukkan aja ini 34 berarti kan? Ini 34 ya. Terus copy rumus ini. Copy ini sudah. Nah, sudah ketemu ya. Nah, lihat 34. 91,5 ya. Ya, dia ini karena manual ya. Oke. Oke, ya. Itu cara melakukan prediksi gitu ya. Bisa dengan menentukan model regresinya, tentu mudah dengan Excel gitu ya. Nah, terus mungkin sampai sini aja dah. Baik, nah tugasnya sekarang adalah kamu lihat di e-learning nih, di e-learning. Nah, ada data seperti ini. Sekarang ya. Ada data ini, coba kamu cari anggap misalnya X-nya adalah banyaknya user login ya. Banyaknya orang yang login ke sebuah server, terus Y-nya kecepatan internetnya. Jadi kalau yang login 50, masing-masing dapat kecepatan 30 dan terusnya. Nah, nanti kita bisa prediksi. Nah, bagaimana prediksinya? Ya. Terus kalau di komputer kayak gini terapannya. Ini tadi bidang ekonomi tadi ya. Ini terapannya luas terapannya. Nah, tugasnya ini kalau mau latihan lagi nih, yang ini tuh kalau kamu mau latihan lagi. Jadi kamu masukkan datanya ini, EG-nya ini gitu ya. Nah, kamu cari model regresinya seperti ini. Nah, ketemu nanti kamu bisa menemukan model regresi kan. Nah, sekarang bagaimana kalau datanya seperti ini? X-nya 6, Y-nya 13. X-nya 4, Y-nya 12. Nah, bagaimana tentukan persamaan regresinya? Nah, persamaan regresinya seperti ini ya. Berapa kali X plus koefisien konstantanya ditambah Y-nya. Koefisien konstantanya bisa plus, bisa min loh ya. Kalau dia ketemu min ya berarti ini min. Nah, ininya tandanya min. Ini kebetulan tadi ketemu plus ya. Ada nggak contohnya? Oh, ini kali ini slope-nya. Ini yang A-nya juga bisa juga positif, bisa negatif juga ya. Hati-hati ya. Nah, kalau udah ketemu persamaan regresinya, sekarang lakukan prediksi nilai Y jika X-nya 7,5 dan atau X-nya 4,7. Jadi prediksinya itu bisa X-nya yang diumpankan, terus bisa juga Y-nya yang diumpankan. Oh, kalau ini mencari X-nya semua ya. X yang pertama prediksinya berapa, kalau X-nya 7,5, Y-nya berapa. Ya. Terus yang kedua kalau X-nya 4,7, berapa Y-nya. Gitu Mas. Ke sini. Oke, silakan tugasnya ini dikerjakan. Ya. Karena hari ini saya tidak bisa ngajar, sedang ada wisuda di kampus kita ya. Jadi silakan dibaca-baca sendiri. Mudah-mudahan dengan tutorial singkat ini kamu bisa memahami materi yang harus kamu pelajari hari ini. Tuh, nah nanti tugasnya silakan diupload di ini di form tugasnya ya. Nanti saya betulin link ini, oke. Videonya juga mungkin nanti juga bisa kita upload. Baik, hari ini itu materi kuliah kita. Kalau pengen nambah beberapa materi berupa video juga boleh nonton video yang ini gitu ya. Meskipun video kuliah kita juga nanti akan kita upload. Baik, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.